Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isa Akbar Al-Fakuri Adisma Putra dengan NIM 214 ingin memaparkan hasil rangkuman saya tentang kelompok 1 sampai kelompok 9 fikih. Yaitu yang pertama adalah kelompok 1, yaitu membahas tentang sejarah fikih di zaman Rasulullah hingga sekarang. Fikih pada masa Nabi Muhammad itu berasal dari kata Arab yang artinya secara langsung itu pemahaman. Sedangkan secara epistemologi itu artinya itu mengenai hukum-hukum syariah yang berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Oke. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada juga pada masa modern yang berasal dari kata lain, yaitu modernus, yang berarti sekarang atau baru-baru saja. Ya, seperti itu. Oke, lanjut yang kelompok 2. Kelompok 2 ini membahas tentang definisi dan urgensi ilmu fikih. Ilmu fikih sendiri adalah ilmu yang sebagian besar dibahas dalam syariat Islam daripada ilmu lainnya, yang dimana ilmu fikih ini banyak membahas mengenai amalan ibadah sehari-hari seperti toharoh, sholat, zakat, dan masih banyak lainnya juga. Dan itu dalam ilmu fikih itu juga dibahas mengenai ilmu faraid atau hukum ahli waris, di mana hal ini merupakan salah satu ilmu yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dipelajari. Kemudian kelompok 3 yaitu membahas tentang aliran-aliran ilmu fikih. Sejarah lahirnya aliran-aliran dalam usul fikih dimulai sejak abad kedua Hijriah, persis pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Muncul dan berkembangnya aliran-aliran dalam usul fikih ini beranjak dari konflik politik yang berkelanjutan hingga pemahaman teologi dan fikih. Oleh karena itu, khilafiyah dalam teori usul fikih adalah keniscayaan bagi umat Islam dan kaya akan ijtihadnya. Hal ini dimulai dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq selaku pelanjut estafet kepemimpinan Nabi. Yang keempat yaitu membahas tentang taklid, talfik, dan iktiba. Nah, itu apa sih? Itu yang pertama adalah taklid. Taklid itu adalah mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya serta tidak mengetahui apakah dalilnya itu kuat atau tidak. Kemudian yang talfik adalah memperoleh atau mematuhi hukum suatu fakta yang mengambilnya dari mazhab yang berbeda. Talfik juga istilah untuk menyebut seseorang yang beribadah menurut salah satu dari pendapat 4 mazhab atau mazhab populer lainnya, tetapi ia juga mengikuti mazhab yang berbeda sifatnya atau salah satu dari bagian tertentu. Kemudian yang terakhir adalah ittiba. Ittiba sendiri adalah menerima atau menerima perkataan faqih atau mujtahid, mengetahui alasannya dan tidak terikat oleh mazhab yang menerapkan hukum dengan alasan bahwa dianggap lebih kuat untuk dibandingkan. Kemudian kelompok 5 ini membahas tentang hukum-hukum atau sumber-sumber hukum Islam. Yaitu yang pertama ada istihsan, adalah menganggap sesuatu itu baik, hanya baik saja. Kemudian yang kedua adalah maslahah mursalah, yang artinya itu manfaat, dan kata mursalah ini berarti lepas, melepaskan. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu maslahah mursalah menurut istilah seperti dikemukakan Abdul Wahab Khalaf berarti suatu yang dianggap maslahah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisirkannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolak, sehingga oleh karena itu disebut maslahah mursalah atau masalah yang lepas dari dalil secara khusus. Kemudian yang ketiga ada istihab atau yang kita sebut dengan meminta ikut serta secara terus menerus. Yang keempat adalah adat kebiasaan, yang berarti sesuatu yang dipandang dan diterima oleh akal sehat, yang bisa diterima oleh akal sehat, dan adat kebiasaan itu yang sudah ada pada zaman di situ, sudah ada sejak zaman dulu. Yang kelima adalah syar'u man qoblana, itu adalah syariat atau ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Apakah syariat-syariat yang diturunkan kepada mereka itu berlaku pula kepada umat Nabi Muhammad SAW? Dia lanjut, yang kelompok 6 adalah membahas tentang mazhab atau sejarah dan perkembangan serta sebarannya. Oke. Setelah Rasulullah SAW
wasallam wafat, muncul beberapa golongan yang memiliki pandangan berbeda mengenai hal dalam melaksanakan beribadah kepada Tuhan. Golongan-golongan itu disebut dengan mazhab. Masing-masing golongan tersebut memiliki keyakinan bahwa pendapatnya yang paling benar. Mazhab yang diakui atau dianut ada 4, yaitu yang pertama ada mazhab Hanafi, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali. Setiap mazhab memiliki pandangan yang berbeda, namun pastinya mengandung kebenaran, dan setiap orang bebas memilih mazhab mana yang mereka akan ikuti. Jadi tidak ada sifat pemaksa di sini. Untuk mazhab Hanafi yang didirikan oleh Abu Hanifah banyak tersebar di wilayah Irak, Afghanistan, Mesir, kawasan India, dan beberapa wilayah lainnya. Selanjutnya ada daerah persebaran mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik adalah di negara Afrika dan Barat dan Utara. Kemudian ada mazhab Syafi'i yang pendirinya adalah Imam Syafi'i sendiri adalah memiliki kurang lebih 28% Muslim di dunia yang tersebar di daerah Indonesia seperti di Thailand, Kamboja, Turki, Iran, Sri Lanka. Selain itu mazhab Syafi'i juga menjadi mazhab resmi di negara Malaysia dan Brunei. Kemudian yang terakhir adalah mazhab Imam Hambali yang dibentuk oleh Imam Ahmad bin Hambal. Hanya sebesar 5% Muslim dunia yang menganut mazhab ini, yaitu didominasi oleh warga semenanjung Arab di sana. Kemudian yang kelompok 7 adalah tentang fikih dan syariat. Hasil penjelasan di atas, fikih merupakan pengetahuan yang diperoleh dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan dalam hal amal perbuatan dan bukan dalam hal akikoh, dan syarat merupakan jalan hidup seorang muslim. Ketetapan-ketetapan Allah, Rasulnya juga, baik berupa larangan maupun berupa perintah yang meliputi seluruh aspek dan kehidupan manusia. Hubungan fikih dan syariat ini keduanya saling berkaitan, di mana fikih akan selalu bersesuaian dengan syariat. Perbedaan dari syariat dan fikih adalah, yang pertama adalah syariat adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi sebagai Rasulnya. Yang kedua adalah syariat bersifat fundamental, sedangkan fikih itu bersifat instrumental. Yang ketiga adalah syariat berlaku adil, sedangkan fikih itu kurang begitu adil karena merupakan pemahaman manusia sendiri. Yang keempat adalah syariat hanya satu, sedangkan fikih itu banyak. Yang kelima juga ada syariat itu menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih menunjukkan keragamannya. Yang kedelapan adalah fikih dan usul fikih. Inilah pembahasannya, yaitu yang merupakan fikih sendiri adalah merupakan produk nalar dari mujtahid yuridis Islam ketika mereka berusaha menggali hukum amalia dari nas-nas Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Melalui ijtihad dengan persyaratan yang ketat, usul al-fikih bisa dijelaskan sebagai kaidah yang mendasari diraihnya potensi kemampuan kaidah yang menguasai hukum-hukum perbuatan, seperti itu, hukum-hukum perilaku. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir adalah menjelaskan tentang riba. Riba sendiri adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjaman uang. Riba sendiri merupakan hal yang dilarang keras sendiri dalam agama kita, agama Islam, karena riba sendiri itu sangat merugikan bagi orang yang berhutang. Sedangkan yang menghutangnya akan semakin kaya dan yang akan menginjak orang-orang miskin yang berhutang kepada yang berhutang, pada yang memberi hutang. Dari riba tersebut tidak memakai konsep etika atau moralitas. Cara menghindari riba yakni dengan cara memperkaya ilmu tentang bahaya dan akibat dari riba sendiri, itu melakukan transaksi dengan cara-cara yang halal, yang tidak ada tambahan di dalamnya. Kemudian menyimpan uang di bank syariah dalam bentuk tabungan dengan akad wadinah tanpa bonus. Islam memang memperbolehkan pinjam-meminjam asalkan tidak ada unsur ribanya. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Apa yang telah saya sampaikan tadi, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.